Kabar Emil Audero usai Gianluigi Buffon pensiun. Frank Wormuth temukan sisi positif timnas Indonesia U17. Potensi Sintayong beri hadiah kemerdekaan Indonesia. Simak video selengkapnya hanya di Garuda Space Update. Usai bertemu delegasi FIFA, Ketua Umum PSSI Erick Thohir mengusulkan Piala Dunia U17 2023 hanya digelar di 4 kota, yakni Jakarta, Bandung, Solo, dan Surabaya. Jakarta dan Bandung direncanakan menggelar masing-masing 2 grup, sedangkan sisanya digelar di Solo dan Surabaya. Menariknya, Jakarta International Stadium atau JIS besar kemungkinan menjadi venue pembuka Piala Dunia U17 2023. Sedangkan partai final bakal digelar di Stadion Manahan Solo. Meski begitu, delegasi FIFA dijadwalkan akan kembali ke Indonesia dengan membawa tim yang lebih banyak pada 26 Agustus mendatang. Salah satunya mengajak ahli rumput dari Australia untuk pengecekan lebih lanjut. Konsultan Timnas Indonesia U17 Frank Wormuth melihat ada sisi positif yang bisa dikembangkan skuad asuhan Bima Sakti meski baru saja dibantai 0-3 oleh Barcelona Juvenil A. Melalui Bima Sakti, Frank Wormuth mengakui bahwa timnas Indonesia U17 saat ini memiliki potensi yang bagus. Terlebih Arkan Kakak dan kawan-kawan dinilai mempunyai kemampuan mumpuni dalam melakukan serangan balik yang cepat. Frank Wormuth sendiri diketahui hadir langsung ke stadion pada pertandingan tersebut. Selanjutnya, timnas Indonesia U17 akan menghadapi Akademi Klub J-League alias Liga Jepang, yakni Kashima Antlers U18. Laga tersebut akan menjadi pembuktian selanjutnya racikan Bima Sakti. Timnas Indonesia U23 dipastikan akan menghadapi rival bebuyutan Malaysia di laga perdana Piala AFF U23 2023 nanti. Laga tersebut akan digelar 1 hari usai Hari Kemerdekaan Indonesia. Skuad Garuda wajib memenangkan pertandingan, pasalnya hanya juara grup yang otomatis lolos ke babak selanjutnya. Sementara itu, laga kedua sendiri akan digelar pada 20 Agustus mendatang menghadapi Timor Leste. Di lain sisi, jelang gelaran yang hanya menyisakan hitungan hari saja, Sintayong selaku pelatih timnas Indonesia U23 sudah mengantongi nama-nama yang akan dipanggil. Namun, para pemain tersebut belum dipanggil untuk melakoni pemusatan latihan lantaran disibukkan dengan jadwal bersama klub masing-masing. Timnas Indonesia U23 perlu waspada terhadap Timor Leste di laga fase grup Piala AFF U23. Timor Leste tidak bisa dianggap remeh karena sempat membuat kejutan di Piala AFF U23 2022 lalu. Di edisi terakhir, Timor Leste mampu finish sebagai pemuncak grup mengalahkan Kamboja, Filipina, dan Brunei Darussalam. Di babak semifinal, mereka pun menyusahkan Vietnam dengan menahan imbang N-Star Warriors muda dengan skor 0-0. Sayangnya Timor Leste kalah 3-5 dalam adu penalti. Adapun timnas Indonesia tidak ikut berpartisipasi dalam Piala AFF U23 edisi 2022. Banyak pemain yang terjangkit virus corona memaksa Garuda Muda mundur di ajang tersebut tahun lalu. Di tengah ramainya kabar bahwa bakal dinaturalisasi, pemain keturunan Ilyas Al-Hawf dipastikan bergabung dengan klub baru FC Noah Yerevan. Ilyas Al-Hawf sendiri menjadi pemain yang paling berpotensi dinaturalisasi usai Exco Arya Sinulinga sempat mengatakan sedang memproses pemain keturunan untuk dinaturalisasi demi membela timnas Indonesia. Diketahui Ilyas Al-Hawf sempat datang ke Indonesia kala berlibur ke Bali usai menyelesaikan musim 2022-2023 lalu. Bahkan pemain berusia 26 tahun tersebut sudah bertemu dengan staf ahli Kemenpora Hamdan Hamidat. Ilyas Al-Hawf sempat terang-terangan mengaku tertarik membela timnas Indonesia. Hal itu diungkapkannya setelah membentangkan bendera merah putih saat perayaan keberhasilan Almere City promosi ke Eredivisie. Kiper keturunan Indonesia Emil Audero Mulyadi turut memberikan pesan menyentuh menyusul pensiunnya penjaga gawang legendaris Gianluigi Buffon. Melalui postingan Instagram pribadinya, Emil Audero menyanjung kiprah Buffon selama karirnya. Terlebih, keduanya sempat bahu-membahu di Juventus. Pemain berdarah Lombok tersebut mengatakan bahwa Buffon menjadi sosok yang menginspirasinya bermain sepak bola dan bermain sebagai penjaga gawang. Sementara itu, Emil Audero Mulyadi kerap dikaitkan dengan proses naturalisasi untuk membela timnas Indonesia. Namun hingga kini belum ada keterangan resmi dari PSSI maupun sang kiper. Ketua Umum PSSI Erick Thohir membidik pelatih asal Jepang untuk menukangi Garuda Pertiwi.
Timnas putri Jepang sendiri diketahui sebagai salah satu yang terbaik di dunia lantaran menempati peringkat 11 FIFA. Karena itu Erik menginginkan timnas putri Indonesia dibesut juru taktik asal Jepang yang nantinya bisa melibatkan pelatih lokal di staf kepelatihan. Sebelumnya PSSI memang melakukan penandatanganan kerjasama dengan Federasi Sepak Bola Jepang atau JFA pada bulan Mei 2023 lalu. Kerjasama itu meliputi manajemen liga, wasit, hingga pengembangan timnas putri. Pemain Tottenham Hotspur U18 Gabriel Han Wilhoffking ditantang Ketum PSSI Erick Thohir untuk datang ke Indonesia. Erick Thohir sendiri menyatakan siap untuk mengurus proses naturalisasi gelandang 17 tahun itu jika ada minat dari sang pemain untuk membela timnas Indonesia U17. Gabriel Han Wilhoffking sejatinya pernah masuk dalam daftar pemain diaspora untuk menjalani seleksi timnas Indonesia U17 yang akan mentas di Piala Dunia U17 2023 nanti. Namun sang pelatih Bima Sakti memastikan prosesnya batal dilanjutkan. Sebagai penegasan, Erick Thohir mengatakan pihaknya tidak mendiskriminasikan status pemain diaspora dan lokal karena semuanya punya kesempatan sama untuk membela timnas Indonesia U17. Di sisi lain, ia menilai kehadiran pemain diaspora akan menambah opsi dan memperkukuh skuad Garuda Asia. Setelah masuk skuad utama Wolverhampton, Justin Hubner sempat diprediksi akan bermain saat klub asal Inggris itu melakoni laga uji coba kontra FC Porto di Portugal. Peluang Justin Hubner untuk bermain sempat mengemuka ketika bek 19 tahun itu duduk di bangku cadangan pada laga Wolverhampton Wanderers versus FC Porto. Namun hingga pertandingan berakhir, Justin Hubner sama sekali tidak diturunkan oleh Julen Lopetegui. Di laga selanjutnya, Justin Hubner sama sekali tidak terlihat di laga kontra Glasgow Celtic. Jangankan bermain, duduk di bangku cadangan saja, Justin Hubner gagal melakukannya. Terbaru saat Wolverhampton bermain 0-0 kontra klub promosi Premier League Luton Town pada 2 Agustus 2023, Justin Hubner juga tidak terlihat di bangku cadangan. Fakta tersebut menunjukkan bahwa pemain keturunan tersebut belum sanggup bersaing di skuad utama Wolverhampton. Pelatih timnas Indonesia Sintayong berpotensi memberikan hadiah spesial kepada masyarakat Indonesia di Piala AFF U23 2023 untuk memperingati Hari Kemerdekaan Indonesia ke-78. Menghadapi Malaysia pada 18 Agustus mendatang menjadi pembuktian. Pasalnya, rekor pertemuan Sintayong dengan Malaysia memang cukup impresif. Ia sudah bertemu 2 kali dengan Malaysia, baik level senior maupun kelompok umur, dan selalu meraih kemenangan. Pertemuan pertama terjadi di Piala AFF 2020, timnas Indonesia di tangan Sintayong mampu membantai Malaysia dengan skor telak 4-1. Lalu pada pertemuan kedua, tepatnya di ajang SEA Games 2021, timnas Indonesia U23 berhasil mengalahkan Malaysia lewat drama adu penalti. Sekian Flash News kali ini Sobat Garuda, mari terus dukung perjuangan timnas Indonesia. Nantikan Flash News edition dari Garuda Space selanjutnya. Terima kasih dan salam olahraga.